Masih bersama kami di Presisi Pagi. Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri. Tidak terkecuali di Polres Cilegon, Polda Banten. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara dimutasi menjadi Kapolres Madiun, Polda Jawa Timur. Rangkaian kegiatan penerimaan Kapolres Cilegon AKBP Martuaraja Taripar Laut Silitonga dan pelepasan AKBP Kemas Indra Natanegara berlangsung di Polres Cilegon pada Senin 7 Juli 2025. Tongkat Komando Polres Madiun resmi berpindah tangan. AKBP Kemas Indra Natanegara kini dipercaya sebagai Kapolres Madiun menggantikan AKBP Muhammad Zainur Rofik setelah keduanya mengikuti serah terima jabatan atau sertijab di Mapolda Jawa Timur Selasa 8 Juli 2025. Sertijab tersebut dipimpin langsung Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto dan dihadiri para pejabat utama Polda Jatim. Mutasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran, pengembangan karir, serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Ini juga mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Humas Polres Cilegon, Polda Banten. Pemirsa, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan Indonesia, Polres Mojokerto Kota bersama dinas terkait melaksanakan tanam jagung serentak di lahan seluas 1 hektar milik Perhutani. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi Polri dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, serta untuk mewujudkan swasembada pangan. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Astacita yang dicanangkan pemerintah. Kegiatan penanaman jagung ini diharapkan dapat menjadi kontribusi strategis dalam menyediakan bahan pangan pokok secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan perekonomian lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Polres Mojokerto Kota bersama dinas terkait dan kelompok tani melaksanakan kegiatan tanam jagung serentak di lahan seluas lebih kurang 1 hektar di wilayah Desa Gunung Sari, Dawar, Blandong, dalam rangka mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Harapan kami tentunya sinergi ini dapat terus terjalin demi mewujudkan swasembada pangan di wilayah Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti kediaman Ibu Ernawati, warga Blok Karang Tengah, RT 2 RW 1, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Rumahnya yang sebelumnya rusak dan tidak layak huni, kini berdiri kokoh dan bersih setelah melalui proses bedah rumah oleh jajaran Polresta Cirebon sebagai bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Kegiatan peresmian bedah rumah ini dilaksanakan pada Senin 7 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni. Dalam sambutannya, Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perbaikan fisik bangunan rumah, melainkan juga bagian dari membangun harapan dan keberpihakan Polri terhadap masyarakat kecil. Rumah Ibu Hernawati sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat terpaan angin kencang yang menghancurkan sebagian besar struktur bangunan. Melalui program bedah rumah ini, hunian tersebut kini telah kembali layak huni, memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Kapolresta Cirebon juga menyerahkan bantuan sosial berupa kasur, bantal, dispenser, paket sembako, dan makanan sehat seperti susu dan biskuit untuk anak-anak. Tak hanya itu, ia pun menyapa dan berdialog langsung dengan warga, menunjukkan kehangatan yang jarang terlihat dalam hubungan antara aparat dan masyarakat. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi tatap muka
sekaligus kita memberikan juga sedikit kebahagiaan untuk Ibu Syariah. Ibu Syariah. Ya, meresmikanlah acara, meresmikan perbaikan rumah Ibu Syariah yang kemarin kami nilai perlu dibantu karena atapnya kemarin berterbangan ya Bu. Insya Allah setelah dibenerin, berdoa anginnya jangan ngubek-ngubek rumah Ibu Syariah lagi ya. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, saya juga berpesan nih, kami dari Polresta Cirebon berharap ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu. Yang pertama, saya lihat kalau di jalanan ibu-ibu banyak kan nggak tertib kalau naik motor. Kenapa? Kehilangan kecantikannya kalau pakai helm. Ya, naik motor wajib pakai. Melalui program bedah rumah ini, Polresta Cirebon bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkokoh jembatan empati dan kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Inilah potret Bayangkara sejati hadir, melayani, dan menjadi bagian dari kehidupan rakyatnya. Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat. Pemirsa, sebanyak 123 Satker dan Satdik jajaran pegawai negeri pada Polri mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas yang diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri bertempat di Hotel Teras Tri, Jakarta pada 9-10 Juli 2025. Momentum ini bertujuan memberikan bekal dan inspirasi bisnis sukses melalui pengembangan UMKM lokal. Turut hadir mewakili Kabak SDM Rorenmin Lemdiklat Polri yaitu Kasubag Watpres Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri AKBP Rini Andriani beserta jajaran. Pada sesi kedua ini menekankan transisi PNPP dengan pendekatan produktif dan berdaya guna. Peserta mendapatkan wawasan bisnis dari pelaku usaha yang telah bermitra dengan Polri, diantaranya adalah Sifat Owner Chaki Collection. Ia membagikan strategi memulai usaha konveksi dari rumah, memanfaatkan platform digital hingga menembus pasar internasional. Selanjutnya, Kandi, praktisi di bidang pengolahan makanan lokal. Materi dilengkapi dengan sesi praktik pembuatan produk frozen dan pengenalan dasar proses manufaktur skala UMKM. Materinya kita tentang konveksi, yang pasti. Tujuannya bahwa mudah-mudahan peserta ini bisa kerjasama dengan kita. Tujuan pertama yaitu apakah peserta akan mengikuti jejak saya dari konveksi atau pilihan kedua kita akan kerjasama saja. Jadi kita yang produk, teman-teman dari Polri ini akan mengedarkan produk saya. Yang ketiga cuma sekedar tahu aja. Nanti kalau suatu saat dia beli produk dia tahu mana kaos yang bagus, mana yang kurang bagus. Kita sudah buat beberapa produk. Yang paling saya bangga itu produk saya dibawa ke Amerika nih, yang ada kegiatan Olimpiade Polri dan pemadam kebakaran. Karena saya pengusaha makanan kecil ya, frozen, dan saya sampaikan apa yang menjadi potensi usaha bagi teman-teman di sini supaya pada saat mereka Purna Tugas mereka bisa menjadi pengusaha. Dan usaha yang saya sampaikan kepada mereka, dan karena juga ada kerjasama bersama dengan Koperasi Lemdiklat dengan Koperasi Cendikia Bakti Sejahtera ya, melalui koperasi mungkin bisa menjadi bagian, menjadi mitra untuk membekali teman-teman yang nanti Purna Tugas. Para narasumber juga turut menyampaikan apresiasi kepada Kalemdiklat Polri dan jajaran. Mereka menilai Polri telah mendukung kemajuan UMKM lokal milik masyarakat serta memperkuat sinergi melalui momentum ini. Terima kasih nih untuk Lemdiklat Polri yang sudah mengundang saya yang kedua kali. Terima kasih, keren banget. Memang ini acara yang luar biasa ya, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banget bagi Bapak Komjen Pol Krisnanda. Semoga acara seperti ini bisa terus digalakkan ya, dan menjadi pembekalan yang hebat bagi teman-teman semua. Terima kasih, luar biasa. Antusiasme terlihat saat peserta berinteraksi langsung dengan narasumber dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait bisnis yang dapat dimulai secara praktis.
Lemdiklat Polri terus berkomitmen untuk mendampingi transisi purna tugas PNPP melalui pembekalan yang strategis dan membangun, yaitu melalui penguatan mindset dan kecakapan wirausaha. Diharapkan para PNPP tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga siap berdaya saing di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Isa Barsyah, Sugeng Priyatno, melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.